Sebuah skandal keuangan kembali mengguncang BUMN. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan kerugian sebesar 295 miliar rupiah akibat transaksi bisnis PT Pins dengan sejumlah mitra dan pelanggan yang ternyata berafiliasi dengan Tipon. Apa yang sebenarnya terjadi di balik transaksi e-voucher dan handset ini? Dan mengapa kasus ini bisa lolos selama bertahun-tahun? Dalam laporan audit atas kepatuhan PT Telkom tahun 2020 hingga semester 1 2022, BPK mengungkap fakta mengejutkan. PT Pins, anak usaha Telkom, mengalami kerugian sebesar 295,6 miliar rupiah karena gagal menagih pembayaran dari pelanggan atas penjualan e-voucher dan handset. Yang mencurigakan, semua pelanggan dan mitra dalam transaksi ini memiliki keterkaitan dengan Tipon, perusahaan yang juga pernah bermasalah secara hukum. Model bisnis Pins seharusnya sederhana, menerima purchase order dari pelanggan, membeli barang dari mitra, menjual ke pelanggan, dan mengambil keuntungan dari selisih harga. Tapi dalam praktiknya, Pins sudah membayar mitra sebesar 289 miliar rupiah. Namun hingga kini belum menerima uang dari para pelanggan. Total piutang yang belum dibayar mencapai 295 miliar rupiah lebih. Hasil penelusuran BPK mengindikasikan adanya hubungan kepemilikan tersembunyi antara Pins, pelanggan seperti PT MMT, PT SUD, PT IPM, dan mitra seperti PT Sejahtera Multimedia dan lainnya. Dengan kata lain, ini bukan transaksi bisnis murni, tapi kemungkinan besar rekayasa keuangan yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang saling terafiliasi. Lebih fatal lagi, Pins tidak meminta jaminan pembayaran dari pelanggan. Padahal, dalam dunia bisnis normal, ini adalah syarat standar untuk memitigasi resiko gagal bayar. BPK menilai langkah Pins ini tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau due care dan melanggar prinsip akuntabilitas serta good corporate governance. Transaksi ini juga melanggar berbagai regulasi penting, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Menteri BUMN tentang Pengadaan dan GCG, dan bahkan Peraturan Direksi Telkom sendiri tentang manajemen risiko. Dengan kata lain, ini bukan hanya masalah kelalaian, tapi pelanggaran sistemik terhadap aturan hukum dan tata kelola perusahaan. Menurut BPK, Direksi Pins terindikasi lalai karena melakukan perikatan dengan pihak yang memiliki konflik kepentingan tanpa mitigasi resiko. Sebagai tanggapan, PT Telkom mengaku akan menindaklanjuti dengan mengirim surat peringatan secara periodik, mengikuti proses homologasi PKPU TELE, dan menyusun ulang kebijakan internal. BPK juga merekomendasikan agar Direksi Pins dikenai sanksi. Telkom menyusun pengendalian kontrak lebih ketat dan melaporkan ke aparat penegak hukum bila diperlukan.